Selama masih ada orang yang menyembah Allah, hadir pada Jumatnya, insya Allah Allah masih undurkan hari kiamatnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada di muka bumi orang-orang yang mengatakan, yuqal, dikatakan Allah, dia membaca nama Allah. Imam An-Nawawi mengatakan kalimat ini berarti masih ada orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat inilah yang kita syukuri, nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Tidak lupa juga tentunya kita bisa mengenal Islam, iman, ihsan, mengenal Allah, mengenal kemuliaan Jumat karena berkah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arafna rabbana. Kalau bukan karena jasanya, mungkin kita masih menyembah berhala, mungkin masih menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang. Karena berkah jasa sang baginda, kita diselamatkan dari penjara-penjara syirik. Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Namun kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'a man ra'ani. Wa qarrara 3 marrat wa fi riwayatin 7 marrat. Beruntung, tuba bahasa Arab berbeda dengan aflaha. Tuba syajaratun fil jannah, begitu dalam hadis. Tuba adalah satu pohon keberkahan, keberuntungan di surga. Pohon-pohon di surga yang paling kecil, orang berjalan di bawah ranting-rantingnya, di bawah dedaun-dedaunnya. Masirah perjalanannya mit'ata'am, sejauh 100 tahun perjalanan. Apalagi tuba, salah satu pohon keberkahan di surga. Nabi mengatakan, beruntung yang melihatku, tapi jika tidak melihatku, beruntung yang memandang orang yang pernah memandangku. Kata ra'a di situ bermakna dua. Ra'an Nabi fi hayatih, memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Mereka lah yang disebut sahabat. Meskipun di antara jamaah ini mimpi ketemu Rasulullah 1000 kali, tidak berhak disebut sahabat. Yang berhak disebut sahabat hanya mereka-mereka yang hidup di zamannya, memandangnya, wa amana bih wa mata alal Islam. Begitu Imam Ibnu Hajar menjelaskan, tidak cukup memandangnya. Bukankah Abu Lahab juga memandang Muhammad, tapi dia tidak melihat Muhammad Nabiullah. Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, mereka tidak kenal. Maka jangan berangan-angan seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, siapa tahu nanti jadi Abu Jahalnya, jadi Abu Lahabnya, jadi Abdullah bin Ubaynya. Inilah petuah daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ketika murid-muridnya mengatakan, engkau enak, engkau hebat, engkau beruntung wahai Abu Darda, engkau bertemu Rasulullah, kami tidak bertemu. Apa tanggapan beliau? Jangan kalian mengatakan itu. Seandainya kalian hidup di zamannya, bisa jadi kalian adalah musuhnya. Mungkin kalian adalah Abu Jahal dan Abu Lahabnya. Maka kita syukuri hidup di masa kapanpun, yang penting di kolbu ini ada iman kepadanya. Hari ini orang-orang mengatakan tidak usah berguru, langsung saja kepada mushaf Al-Quran. Ya salam, mushaf Al-Quran itu juga ada riwayatnya, juga ada sanadnya, ada qiraatnya. Qiraat apa yang dia baca? Tidak bisa kita langsung kepada Rasulullah, tidak mungkin kita langsung kepada Allah.
Siapa yang kita sebut langsung saja kepada Rasulullah? Ternyata yang dimaksud langsung kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ditulis di abad ketiga Hijriah. Beliau lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Tidak bertemu Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Karena Imam Al-Bukhari orang Uzbek, orang Rusia yang konflik hari ini, tapi negaranya tidak ikut konflik, ingin mendapatkan tuba, keberuntungan surgawi, keberkahan surgawi. Maka Imam Al-Bukhari mencari satu hadis innamal a'malu binniyat. Dia berangkat dari Uzbek, kota Bukhara, ke kota Makkah. Bertemulah di sana seorang murid daripada Imam Sufyan bin Uyainah, juga murid dari Imam Asy-Syafi'i, bernama Al-Imam Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair Al-Makki. Jarak dari Uzbek ke Mekah bukan sedikit. Itu melalui beberapa negara. Belum ada pesawat, belum ada kapal, belum ada kereta api, belum ada bus. Pakai onta. Imam Bukhari tahu tidak mungkin seseorang langsung merujuk kepada Rasulullah seperti yang diklaim banyak orang-orang yang mengatakan dia ikut sunnah hari ini. Imam sunnah seperti Imam Bukhari, jarak antara dia dan Nabi masih ada yang terpendek, disebut a'lal asanid. Sanad terpendeknya 3 orang, sanad terpanjangnya bisa 8 sampai 12 orang lebih kurang. Itu Imam Bukhari. Siapa kita dibandingkan beliau? Akhirnya Imam Bukhari dapat keberkahan melalui 1.700 gurunya. Inilah jumlah guru Bukhari. Siapa kita yang punya guru sejumlah guru Imam Bukhari? Nabi mengatakan, man ra'ani, siapa yang bermimpi bertemu aku, faqad ra'al haq, yang dia lihat bukanlah syaitan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tidak sanggup menyerupai aku. Pernah ada anggapan di masa sebagian ulama terdahulu, jika sifat-sifat yang terlihat dalam mimpi sama dengan yang disebutkan dalam hadis, maka itu benar Rasulullah. Ternyata itu disanggah dan diluruskan oleh Imam Al-Ghazali dan muridnya Al-Hafiz Al-Muhaddis Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata mereka? Man ra'ani fil manam, tidak ada ta'liknya, tidak ada syaratnya. Maka siapapun yang memandang Rasulullah dalam berupa apapun, fi ayyi suratin kanat, faqad ra'ah, dia betul-betul telah memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita sudah tidak bertemu Rasulullah, carilah orang yang pernah berguru kepada Rasulullah. Karena kita pun tidak bertemu sahabat Rasulullah, carilah orang yang bersanad, bersilsilah ilmunya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama kita di abad kedua mengatakan, al-isnad minad din, bersanad, berguru, duduk bermajlis kepada mereka, hadir di majlis-majlis mereka, minad din, itu separuh agama.